A yang lebar ya. Nah, itu yang kiri kan kotor ya. Iya. Banyak karang giginya. Iya. Kalau yang kanan Bersih. A, yang kanan bersih. Iya. Karena yang kiri nggak dipakai makan. Ah, lah, gitu kan kelihatan ya. Nah, ini kotornya yang ini. Yang lebar ya. Nah, ini yang kiri kotor kan, sakit ya? Enggak. Nah, ini yang kanan bersih, yang kiri yang lebar. Nah, itu tumbuh dagingnya. Iya. Sakit. Iya. Nggak dibuat makan. Jadi ini solusinya harus perawatan yang tumbuh daging itu polip ya. Oke. Kemudian karang giginya ini harus dibersihkan supaya tidak bertambah parah ya. Iya. Nah, ini kan karang giginya kan tebal. Iya, nggak copot nggak giginya. Nah, yang ini kanan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dentalia. Kali ini kita akan membahas tentang ini ya, membahas suatu kasus saja. Jadi ada kasus di video tadi sudah bisa ini ya dilihat ya. Jadi di kasus itu usia pasien sekitar 10 atau 11 tahun. Nah, tetapi pasien itu di giginya sudah ada banyak kasus ya. Yang pertama di giginya itu ada karang giginya di sebelah kiri. Jadi karang giginya itu hanya satu sisi di sebelah kiri aja, yang sebelah kanan bersih. Nah, dan di situ setelah dicocokkan dengan keterangannya si pasien, yang sebelah kiri tidak pernah dipakai makan. Jadi selalu pakai yang sebelah kanan. Kenapa seperti itu? Karena giginya sakit yang kiri. Jadi gigi yang sakit itu nggak pernah dipakai makan. Jadi ke gigi yang kiri atas bawah itu banyak karang giginya. Banyak karang giginya. Penyebabnya kenapa tidak dipakai? Karena gigi yang sebelah kiri atas itu ada lubang besar yang di dalam giginya itu tumbuh daging. Istilahnya ya, gampangnya itu tumbuh daging. Nah, daging itu biasanya disebut pulpa polip. Jadi prosesnya seperti ini. Ini misalnya gigi ya kan. Ini gigi atas ya. Baik posisinya begini atau begini, ini sama aja. Jadi ini gigi ada 3 lapis. Nah, ini ya. Jadi gigi ini ada 3 lapis. Lapisan yang pertama itu enamel namanya. Enamel atau email boleh. Kemudian yang kedua ini dentin. Nah, dentin ini yang berwarna kuning. Dentin ini yang memberi warna pada gigi kita. Kemudian lapisan yang ketiga itu namanya ini ya, ada ruangan. Ini gigi. Nah, ini ada ruangan. Nah, ini ya. Ada ruang, ini namanya ruang saraf. Nah, ruang saraf atau pulpa, di sini di dalamnya ini berisi pembuluh darah, kemudian saraf-saraf. Jadi yang merespon rasa sakit itu dari sini. Jadi di sini ini ada pembuluh darah dan saraf. Nah, kenapa tumbuh polip, tumbuh daging? Karena misalnya ini gigi lubang ya. Ini lubang. Jika lubangnya itu masih di permukaan sini, nah ini bisa ditambal. Mungkin hanya 1 kali kunjungan sudah bisa ditambal ya. Kemudian jika lubangnya sudah mencapai ruangan yang kedua, lapisan yang kedua, perawatannya mungkin hanya 1 atau 2 kali. Tapi jika lubangnya sudah nyampe di ruang saraf ini, itu harus perawatan saraf. Itulah yang membuat lama. Kenapa ke dokter gigi kok perawatannya bolak-balik kayak gitu? Itu ya salah satu jawabannya. Kemudian kita bicara pulpa polip. Nah, jadi lubang yang sudah mencapai ke daerah sini, masuk ruang saraf,
itu ruangannya terbuka sehingga pembuluh darah ini terutama masih usia muda dia itu aktif sekali, jadi berproliferasi istilahnya ya. Dia mengalami pertumbuhan yang cepat, yang pesat dengan tujuan membentuk perlindungan di daerah sarafnya ini, di pulpanya ini, jadi membentuk perlindungan ya, supaya daerah yang di dalam ruangan ini terlindungi. Jadi pembuluh darahnya itu dia berkembang cepat dan banyak sehingga membentuk polip, gumpalan. Awalnya gumpalan darah mengeras ya, itu gampangannya seperti itu analoginya. Jadi polipnya itu menutupi ruangan ini dan itu akan bertambah besar jika kena iritasi. Jika teriritasi, kena makanan yang keras kayak gitu-gitu. Nah, sehingga tumbuh dagingnya itu semakin besar. Kalau mencapai permukaan ini, permukaannya gigi, dia akan sensitif. Kalau makan biasanya sakit, kadang-kadang berdarah. Kalau ini lagi sikat gigi, itu kan kesenggol. Jadi kalau kena senggolan gitulah ya, traumatik istilahnya, dia akan sakit atau bahkan berdarah. Sehingga kalau ada polipnya tadi, itu akan tidak digunakan oleh pasien. Nah, polip itu bisa dari pulpa atau dari sini pinggirannya gigi. Kalau giginya lubangnya di daerah samping, ada ya pernah melihat atau pernah mengalami. Jadi kalau lubangnya di sebelah samping sini, jadi tumbuh polipnya itu dari samping. Jadi istilahnya gingival polip. Nah, kalau pulpa polip sudah keluar dari pulpanya ini, berarti nanti perawatannya harus perawatan saraf. Nah, pada kasus yang tadi, pada kasus si pasien tadi, karena dia tidak bisa digunakan makan, jadi kita harus memberikan solusi gimana caranya bisa dibuat makan. Pertama, kemudian makannya biar seimbang kanan kiri sehingga karang giginya tidak tumbuh di satu sisi saja, tidak muncul di satu sisi. Kenapa muncul karang gigi yang banyak di sebelah kiri yang tidak digunakan? Karena sifatnya makanan yang kita makan, kalau kita mengunyahnya seimbang kanan kiri, itu memberi sifat self cleansing. Istilahnya membersihkan ya, self cleansing. Jadi membersihkan secara alami dari proses mengunyah. Karena itu mengunyah itu sangat penting selain untuk mencerna, untuk melumatkan makanan supaya pencernaan kita terbantu, kita juga mempunyai manfaat dengan mengunyah tadi untuk kebersihan gigi kita. Jadi self cleansingnya tadi berfungsi. Kalau tidak digunakan yang sebelah kiri tadi, tidak ada proses itu self cleansing, sehingga yang bersih hanya kanan aja, yang kiri tidak digunakan, jadinya kotor. Nah, jika itu sudah terjadi akan muncul masalah baru. Jadi dari daerah karang giginya tadi akan menyebabkan radang. Nah, pada kasus tadi solusinya setelah dibersihkan karang giginya, nanti ada videonya setelah dibersihkan hasilnya kanan kiri sudah mulai membaik gusinya karena keradangannya berkurang dan karang giginya sudah bersih yang sebelah kiri. Jadi solusinya dibersihkan dulu. Nah, untuk gigi yang ada polipnya itu kita lihat, karena ini gigi susu pada anak-anak dan usianya sudah 11 tahun menjelang pergantian gigi yang baru, dan gigi yang kanan sebelah atas sudah tumbuh. Jadi kita punya estimasi kalau yang kanan atas sudah tumbuh premolarnya, gigi geraham kecilnya, berarti yang kiri tidak akan jauh bedanya kalau ada benihnya ya. Nah, jadi ini bisa dicabut. Jika ini masih lama tumbuhnya, lebih dari setahun yang mau tumbuh, jadi kita rawat dulu perawatan saraf. Karena ini sudah ada goyang sedikit 1 atau 2 derajat dan gigi sebelah kanannya sudah tumbuh, jadi ini dicabut yang sebelah kiri. Nah, setelah dicabut itu nanti ada videonya lagi. Setelah dicabut itu akan bersih. Jadi seperti itu. Dan setelah kondisinya normal, sudah bersih dan sudah tidak sakit lagi, kita harus menggunakannya kanan kiri.
kanan kiri dibuat seimbang, digunakan untuk makan. Dan jangan lupa gosok giginya harus rajin, harus rutin, dan waktunya pun harus benar. Dan juga harus bersih. Kapan waktunya sikat gigi? Sebaiknya sikat gigi itu setiap habis makan ya. Setiap habis makan, pagi, siang, dan malam. Kalau malam menjelang tidur aja. Kadang-kadang kita habis makan malam masih ngemil-ngemil. Jadi sesudah sarapan, sudah makan siang, dan menjelang tidur malam. Kalaupun siang itu tidak bisa karena kita kerja atau sekolah atau bepergian gitu ya, tidak memungkinkan, minimal 2 kali. Yang direkomendasikan PDGI itu adalah 2 kali minimal, sesudah sarapan dan sebelum tidur malam. Demikian untuk kasus ini, untuk kasus kali ini. Jika ingin membahas sesuatu bisa request ya, bisa menghubungi email saya atau nomor WA saya. Silakan, nanti kita bahas apa yang ingin dibahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.